ketika ada perbedaan. Nah, ini manusia ini ketika beda pendapat macam-macam. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia menyikapi perbedaan. Tiga kelompok manusia dalam menyikapi perbedaan. Kelompok yang pertama, kelompok orang berakal, sehat. Kelompok kedua, kelompok orang dungu. Yang ketiga, kelompok orang ekstrim. Nah, silakan Bapak Ibu milih yang mana. Jadi kalau ada beda pendapat, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang berakal sehat. Kita berbeda, tapi kita tetap saudara. Kita berbeda, tapi kita tetap asyik. Silakan. Ya, ini orang berakal sehat. Anda cerdas, Anda pinter. Kayak tadi contoh-contohnya. Yang kedua, orang dungu. Hamqa. Kalau bahasa Arabnya hamqa. Yang pertama al-uqala, orang berakal. Ini hamqa, orang dungu. Anda berbeda, berarti Anda musuh saya. Anda berbeda dengan saya, berarti Anda menentang saya, berarti kita musuh. Ini orang dungu. Karena kalau beda adalah musuh, ya kita musuhan semuanya ini. Yang paling parah yang ketiga, ekstrim. Anda berbeda dengan saya, berarti Anda menentang Tuhan. Berarti Anda musuhnya Allah. Wah, ini bahaya sekali ini. Jadi seakan-akan dirinya kayak siapa? Kayak Tuhan. Pokoknya beda dengan kita, itu berarti musuhnya Tuhan, dibakar di neraka itu. Wah, ini ekstrim bahaya. Kemudian, ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu tutorial menjadi teroris. Bapak Ibu mau jadi teroris? Adik-adik mau jadi teroris? Ini saya ajari ya tutorialnya. Tapi jangan cerita-cerita ke orang lain ya. Untuk kita aja. Ini cara jadi teroris. Ada 4 tahapan. Ini rahasia. Mohon tidak dibongkar rahasia ini ya. Khusus Masjid An-Nikmah saja. Tutorial menjadi teroris. Ini caranya. Yang pertama, dan ini paling prinsip ya, wawasan wajib sempit. Wajib ini ya, bukan sunnah ya. Jadi tahapan pertama, wawasan harus sempit. Wis pokok ngaji ini aja, nggak boleh dengarkan yang lain, nggak boleh baca yang lain, nggak boleh lihat pendapat lain. Pokok ini aja. Yang lainnya syubhat, semuanya sesat semuanya. Ini syarat utama untuk jadi teroris. Ini paling penting. Wawasan harus sempit, nggak boleh tahu pendapat lain. Kemudian dari sini nanti naik kepada tahapan yang kedua, yaitu kekerasan dalam cara berpikir. Ya. Jadi dari wawasan yang sempit, lalu dia mengalami kekerasan dalam cara berpikir. Yang ada di pikirannya dia, pokok yang beda dengan kita itu keliru semuanya. Yang beda dengan kita sesat semuanya. Yang beda dengan kita ahli bid'ah. Yang beda dengan kita adalah syubhat. Yang beda dengan kita adalah ahli neraka. Wis pokok di pikirannya yang beda itu sesat. Jadi hatinya panas terus gitu ya. Lalu naik ke tahap yang ketiga. Kekerasan dalam kata-kata. Nah, sekarang mulai muncul di kata-kata, dia bikin status nuduh sana, syubhat, nuduh sini, tersesat. Pokoknya keras dia omongannya. Yang beda dituduh sesat, syubhat, dan seterusnya itu di kata-kata. Dan puncaknya tahapan yang keempat, yaitu kekerasan fisik. Nah, ini bahayanya dan ini puncaknya Bapak Ibu. Orang-orang model gitu, kalau punya kekuasaan, akan dibantai yang berbeda nanti. Ya, wis contoh paling gampang kalau zaman sekarang mirip ISIS lah. Bagaimana ketika punya kekuasaan yang berbeda semuanya dibantai, dituduh kafir semuanya.
Adapun kalau nggak punya kekuasaan, ya pura-pura aja, mirip orang Syiah. Namanya itu takiyah, nggak berani terus terang. Ini cara menjadi teroris. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ilmu itu ada 3 jengkal, kata para ulama. Orang kalau masuk jengkal pertama, itu sombong. Kalau masuk jengkal kedua, itu tawadhu, rendah hati. Kalau masuk jengkal ketiga, dia menyadari bahwa dia nggak punya ilmu. Ya, mirip dengan orang latihan karate. Kalau baru sabuk putih, Bapak Ibu dulu ketika ikut les karate, bagaimana ketika sabuk putih? Ya, semua ditantang berkelahi. Tapi kalau sudah sabuk hitam, apalagi dan sudah baru apa? Tunduk. Demikian materi yang saya ringkas demikian rupa, mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selamatkan kita semuanya.